17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tak bisa dipungkiri, sosok Presiden pertama Indonesia Soekarno hingga kini masih memiliki tempat di hati rakyat Indonesia. Rupanya, tak hanya warga Indonesia saja yang mengeluhkan namanya. Tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini juga cukup disegani oleh masyarakat dunia. Tercatat, beberapa negara mengabadikan nama Soekarno di negaranya, entah berupa nama jalan ataupun tempat-tempat penting lainnya. Negara pertama yang mengabadikan nama Bung Karno adalah Rusia. Keahliannya dalam berpolitik dan bernegosiasi menjadikan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dikenal luas di dunia internasional. Tak heran jika sederet penghargaan dan simbol kenangan lainnya dialamatkan kepada Soekarno. Salah satunya adalah Masjid Biru Soekarno yang berada di pusat kota Saint Petersburg, Rusia. Awalnya, Masjid Biru yang berdiri pada masa Kekaisaran Tsar Rusia ini dibangun sebagai tempat ibadah untuk 8.000 umat muslim yang bekerja untuk membangun kapal di galangan Sungai Neva. Namun tumbangnya Kekaisaran Tsar oleh kekuatan komunis pada 1917 lalu menjadikan Masjid Biru terbengkalai dan beralih fungsi menjadi gudang medis. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, untuk membicarakan isu internasional. Sebelum acara pertemuan, Soekarno sempat melihat bangunan Masjid Biru yang terbengkalai. Setelah mengunjungi masjid, Soekarno menyampaikan protesnya kepada Nikita Khrushchev mengenai kondisi masjid. Ia meminta Masjid Biru dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Usai menyampaikan makdus dan menyelesaikan urusannya di Uni Soviet, Soekarno pun kembali ke Indonesia. Dan dalam waktu 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan masjid pun kembali difungsikan sebagai tempat ibadah umat muslim. Hingga kini umat muslim setempat sangat berterima kasih atas jasa Soekarno. Tak heran, Masjid Saint Petersburg dikenal juga dengan nama Masjid Biru Soekarno. Pribadi Soekarno begitu membekas di hati Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdul Nasir. Puncaknya ketika konferensi Asia Afrika, keduanya semakin dekat. Berkat aktifnya Soekarno dalam lembaga perdamaian ini, nama Soekarno pun dibubuhkan sebagai jalan di Mesir. Letak Jalan Soekarno bersebelahan dengan Jalan Sudan di daerah Kitkat Aguza Geza. Uniknya, nama jalan ini menjadi Ahmed Soekarno. Tujuannya tak lain untuk membuktikan bahwa Presiden pertama Indonesia ini beragama Islam. Selain Mesir, Maroko juga menjadi negara yang mengabadikan nama Soekarno menjadi jalan di Rabat, Maroko. Bahkan pada 2 Mei 1960, Presiden Soekarno meresmikan sendiri jalan ini bersama dengan Raja Muhammad V. Semula jalan ini bernama Syariah Al-Rais Ahmed Soekarno, dan kini jalan ini dikenal dengan nama Reu Soekarno. Zaman Orde Lama, hubungan Pakistan dan Indonesia amatlah dekat. Saat itu, Soekarno berjasa pada Pakistan dengan mengirimkan TNI untuk membantu pengamanan Pakistan saat berperang melawan India. Sebaliknya, pada saat konfrontasi militer Indonesia-Belanda, tentara Pakistan dikomandoi Quaid Azam Ali Jinnah mampu menahan pesawat Belanda yang saat itu singgah di Pakistan. Berkat peristiwa-peristiwa penting ini, Pakistan pun mengabadikan nama Soekarno di 2 tempat penting di Pakistan. Keduanya adalah Soekarno Square Khilbar Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore.